Kali ini kita akan membahas teori konspirasi paling kontroversial dan menjadi perdebatan, teori Flat Earth, yaitu di mana para penganut teori Flat Earth menganggap bumi ini sebenarnya datar seperti piring raksasa yang dikelilingi dinding es tebal. Menurut mereka, semua citra bumi dari luar angkasa hanyalah rekayasa komputer yang dibuat oleh NASA. Pendaratan di bulan hanya tipuan studio, dan setiap penerbangan yang katanya mengelilingi dunia sebenarnya hanya berputar di dalam cakram datar ini. Yang menarik, komunitas Flat Earth sangat aktif di internet. Mereka bahkan punya konferensi internasional. Satu hal yang jadi pertanyaan, kalau memang salah, kenapa mereka begitu yakin dan kenapa teori ini terus bertahan? New World Order, konspirasi ini sudah ada sejak ratusan tahun lalu, dan hingga kini masih hidup di benak banyak orang. New World Order atau tatanan dunia baru, diyakini sebagai rencana besar segelintir elit global untuk menguasai dunia. Mereka ingin menciptakan satu pemerintahan dunia, satu agama, dan satu sistem keuangan semua dikendalikan dari balik bayang-bayang. Konon, kelompok seperti Illuminati, Freemason, dan keluarga elit seperti Rothschild atau Rockefeller disebut-sebut sebagai aktor utamanya. Simbol-simbol mereka diklaim tersebar di uang, arsitektur, hingga film-film Hollywood. Apakah ini hanya paranoia atau memang ada kekuatan tak terlihat yang sedang menyusun langkahnya? Chemtrail, ketika kamu lihat ke atas. Ada pesawat yang meninggalkan jejak putih panjang di langit. Tapi tunggu dulu, itu bukan cuma uap air, kata para penganut teori chemtrail. Mereka percaya bahwa itu adalah bahan kimia yang disemprotkan pemerintah atau korporasi untuk tujuan rahasia, mengendalikan cuaca, menurunkan jumlah penduduk, bahkan memanipulasi pikiran manusia. Walaupun ilmuwan menyebut itu hanya contrail alias kondensasi dari mesin jet, tetap saja banyak yang yakin ada maksud tersembunyi di baliknya. Pertanyaannya, kalau benar, apa tujuannya? Dan siapa yang mengaturnya? Manusia pertama di bulan. Tahun 1969, Neil Armstrong melangkah di permukaan bulan dan berkata, "Satu langkah kecil bagi manusia, satu lompatan besar bagi umat manusia." Tapi bagaimana kalau itu semua hanya rekayasa Hollywood? Teori ini menyebut bahwa Amerika Serikat tidak benar-benar mendarat di bulan, melainkan merekam semuanya di studio untuk mengalahkan Uni Soviet dalam perlombaan luar angkasa. Mereka yang percaya, menunjuk bayangan aneh, bendera yang berkibar dan pencahayaan tidak wajar dalam foto-foto NASA sebagai bukti kebohongan. Apakah mungkin pencapaian terbesar manusia hanyalah pertunjukan sandiwara? HAARP atau Senjata Pengendali Cuaca, HAARP atau High Frequency Active Auroral Research Program, adalah proyek penelitian ionosfer di Alaska. Tapi bagi para teoris konspirasi, HAARP bukan sekadar alat ilmiah. Mereka percaya HAARP adalah senjata pemusnah massal tersembunyi, yang bisa menciptakan badai, tsunami, bahkan gempa bumi buatan. Setiap kali terjadi bencana alam besar seperti gempa di Haiti atau tsunami di Jepang, nama HAARP selalu disebut. Benarkah manusia sudah bisa mengendalikan cuaca dan menjadikannya senjata? Alien dan Area Fido 1, sebuah pangkalan militer di Nevada, AS yang terkenal karena tingkat kerahasiaannya yang tinggi, tapi bukan cuma soal militer. Banyak yang percaya tempat ini adalah lokasi penyimpanan bukti kehidupan luar angkasa. Dari bangkai pesawat UFO yang jatuh di Roswell hingga tubuh alien yang diotopsi secara rahasia, semua disebut-sebut ada di balik pagar kawat Area 51. Beberapa mantan pegawai bahkan mengaku melihat makhluk aneh dan teknologi yang tidak berasal dari bumi. Apakah kita benar-benar sendirian di alam semesta atau pemerintah sudah lama tahu kebenarannya dan memilih diam? Project MK Ultra atau pengendalian pikiran, ini bukan film fiksi ilmiah. Project MK Ultra benar-benar ada dan dilakukan oleh CIA pada tahun 1950-an hingga 1970-an. Proyek ini bertujuan mengembangkan teknik pengendalian pikiran, menggunakan obat-obatan, hipnosis, dan manipulasi psikologis. Banyak subjek eksperimen tidak diberitahu bahwa mereka sedang dijadikan kelinci percobaan. Bayangkan, jika lembaga sekuat CIA saja bisa melakukannya, apakah program seperti ini benar-benar sudah dihentikan? Dan pertanyaannya yang lebih besar, seberapa mudah pikiran manusia dimanipulasi tanpa kita sadari? Deepfake dan realitas yang dimanipulasi, di era teknologi digital kebenaran bisa dipalsukan. Deepfake adalah teknologi kecerdasan buatan yang mampu membuat wajah seseorang berkata atau melakukan sesuatu padahal itu tidak pernah terjadi. Teknologi ini semakin canggih dan sulit dibedakan dari kenyataan. Sekarang bayangkan, jika video seorang presiden bisa dipalsukan untuk menyatakan perang atau video pemuka agama dibuat, mengatakan hal yang bertentangan dengan ajarannya, apa yang akan terjadi? Konspirasi ini bukan soal masa lalu, tapi tentang masa depan realitas yang bisa dikendalikan lewat layar.
populasi global dan depopulasi terencana, pernahkah kamu mendengar teori bahwa ada agenda tersembunyi untuk mengurangi jumlah penduduk dunia? Para teoris percaya bahwa elit global menganggap jumlah manusia saat ini terlalu banyak dan mengancam kelestarian bumi, jadi mereka menciptakan krisis, wabah, atau bahkan vaksinasi massal sebagai alat untuk mengendalikan populasi. Mengerikan? Ya. Tapi teori ini terus mencuat setiap kali dunia dihadapkan pada bencana global atau program vaksinasi besar-besaran. Siapa yang menentukan siapa yang layak hidup dan siapa yang tidak? Matrix dan simulasi realita. Teori ini terdengar seperti film, tapi beberapa ilmuwan mulai mempertimbangkannya secara serius. Bagaimana jika dunia yang kita tinggali ini hanyalah simulasi komputer canggih? Bahwa kita semua hanyalah karakter dalam sistem yang dikendalikan oleh entitas superinteligensia? Teori ini dikenal sebagai simulation hypothesis. Dan bahkan tokoh seperti Elon Musk pernah berkata, kemungkinan kita hidup dalam realitas sejati sangat kecil. Jika benar begitu, siapa yang mengendalikan kita? Dan apakah kita pernah benar-benar bebas? Teori konspirasi dunia kuno, di balik kemegahan piramida Mesir, kompleks misterius Göbekli Tepe di Turki, dan peninggalan canggih di Peru seperti Sacsayhuaman, ada satu pertanyaan besar. Apakah benar nenek moyang kita yang membangunnya? Atau ada campur tangan peradaban lain yang bahkan tak tercatat dalam sejarah? Para penganut teori ini meyakini bahwa peradaban manusia kuno dibantu atau bahkan diwarisi oleh makhluk luar angkasa atau Ancient Advanced Civilization. Mereka menunjuk pada kesamaan simbol di berbagai budaya berbeda, presisi bangunan tanpa teknologi modern, dan legenda-legenda seperti dewa-dewa yang turun dari langit. Apakah ini hanya mitos? Atau bukti bahwa sejarah yang kita kenal hanyalah sebagian kecil dari kebenaran? Konspirasi chip dalam vaksin, di tengah pandemi global, dunia disatukan oleh harapan pada vaksin. Tapi saat sebagian merayakan kemajuan sains, sebagian lainnya mulai bertanya, apakah ada niat tersembunyi di balik vaksin-vaksin ini? Teori ini meledak di media sosial. Kabarnya, ada chip mikroskopik dalam vaksin yang mampu melacak atau bahkan mengendalikan manusia. Klaim ini diperkuat oleh kekhawatiran akan teknologi 5G dan kemunculan paten-paten misterius yang diduga terkait kontrol biometrik. Meskipun belum ada bukti ilmiah kuat yang mendukungnya, teori ini menyebar cepat karena menyentuh isu-isu sensitif. Kebebasan, privasi, dan ketakutan akan pemerintahan dunia. Teori Stargate Mesir dan teknologi alien, piramida Giza di Mesir adalah salah satu keajaiban dunia yang paling misterius. Dibangun lebih dari 4.000 tahun yang lalu, bangunan ini memiliki presisi luar biasa, arahnya sejajar sempurna dengan titik-titik astronomi penting. Banyak ilmuwan meyakini bahwa piramida dibangun dengan alat sederhana dan tenaga manusia. Namun, teori alternatif menyebutkan kemungkinan lain, campur tangan peradaban luar angkasa. Beberapa ahli teori konspirasi menyebut bahwa struktur ini bisa jadi bukan hanya tempat pemakaman, melainkan sebuah Stargate gerbang antar dimensi atau galaksi. Relief dan simbol-simbol rumit di dalamnya, menurut mereka, menggambarkan komunikasi dengan makhluk dari luar bumi. Benarkah teknologi alien pernah meninggalkan jejaknya di tanah Mesir? Manusia dimodifikasi. Bukan berevolusi, teori Darwin menjelaskan bahwa manusia modern merupakan hasil evolusi jutaan tahun. Namun beberapa peneliti alternatif mempertanyakan satu hal. Kenapa evolusi manusia begitu cepat dibanding spesies lainnya? Disinilah muncul teori bahwa manusia tidak sepenuhnya berevolusi tetapi dimodifikasi oleh makhluk cerdas dari luar angkasa. Dalam naskah-naskah kuno bangsa Sumeria, disebut makhluk bernama Anunnaki, yang konon datang dari planet lain untuk menambang emas di bumi. Untuk membantu mereka, manusia diciptakan dari makhluk bumi yang sudah ada, lalu dimodifikasi secara genetik agar patuh dan bisa bekerja. Apakah ini hanya mitos kuno? Atau justru jejak dari sesuatu yang lebih besar yang hingga kini belum kita pahami? Hitler tidak mati di bunker. Sejarah mencatat bahwa Adolf Hitler meninggal pada 30 April 1945, bunuh diri di dalam bunker di Berlin. Namun tidak sedikit yang meragukan versi resmi ini. Beberapa arsip intelijen bahkan mencatat laporan penampakan Hitler di Amerika Selatan, khususnya di Argentina. Negara yang dikenal menerima banyak pelarian Nazi setelah perang. Beberapa foto dan dokumen menunjukkan keberadaan pria dengan ciri-ciri mirip Hitler, hidup dalam persembunyian hingga usia senja. Bahkan ada teori yang menyebut bahwa pelarian ini didukung jaringan bawah tanah Nazi yang tersebar luas. Sampai hari ini, teori ini belum pernah sepenuhnya dibantah. Pengen bahas apa lagi? Tulis di bawah dan subscribe sekarang juga.